Seseorang sudah berdiri tepat di pintu keluar, tangannya nyaris menyentuh kunci menuju kebebasan. Namun tepat saat itu, melalui jendela kecil di pintu, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku seketika. Oh God! No! No! Let me in! Let me in! Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita kembali ke sebuah petang di mana seorang wanita yang merupakan tokoh utama kita, Michelle, baru saja terlibat pertengkaran hebat dengan sang kekasih. Dengan hati yang masih dipenuhi amarah, ia bergegas meninggalkan apartemen dan melaju sendirian dengan mobilnya menembus kegelapan. Namun, tiba-tiba saja ketika Michelle akhirnya siuman, ia mendapati dirinya terkurung di sebuah ruangan asing dengan sebuah kekangan melingkar di kaki yang terluka parah. Satu-satunya kesimpulan yang terlintas di benaknya adalah bahwa ia telah diculik. Rasa penyesalan atas keputusannya yang gegabah untuk pergi malam itu bercampur dengan kepanikan. Namun ia sadar hanya ada satu cara untuk bertahan hidup, mencari pertolongan dari luar. Anehnya, ponsel itu ternyata memang sengaja ditinggalkan begitu saja oleh si penculik, pertanda bahwa orang itu sama sekali tidak khawatir Michelle akan menghubungi siapapun. Benar saja, sinyal di ruangan tertutup itu benar-benar nihil. Tak lama kemudian, seorang pria bertubuh besar dengan pistol terselip di pinggang masuk membawa makanan. Ketakutan, Michelle memohon dan meratap, khawatir pria itu akan berbuat jahat kepadanya. Namun di luar dugaan, pria itu justru mengaku sebagai sang penyelamat. Ia bukan hanya mengobati luka di kaki Michelle, tetapi bahkan memberikan kunci borgol begitu Michelle sadarkan diri. Kebaikan mendadak itu sama sekali tidak membuat Michelle tenang, sebab ia tetap merasa nyawanya terancam selama masih terkurung di tempat itu. Berbekal keberanian, Michelle mulai merancang siasat memakai barang-barang yang ada di ruangan untuk menyalakan api, menciptakan asap dan memicu alarm, berharap bisa membalikkan keadaan. Rencana cerdiknya nyaris berhasil sempurna, sayangnya. Saat Michelle kembali sadar, pria itu memperkenalkan diri sebagai Howard agar Michelle tidak semakin panik. Howard bersikeras tidak memiliki niat jahat sedikit pun. Ia mengaku telah menyelamatkan Michelle setelah kecelakaan mobil. Menurut Howard, sebuah perang telah pecah antara manusia dan sesuatu yang misterius, dan udara di permukaan kini telah menjadi racun mematikan. Ia mengklaim seluruh manusia lain di bumi telah tewas, menyisakan bunker bawah tanah ini sebagai satu-satunya tempat untuk bertahan hidup. Michelle pun bisa memastikan apakah Howard orang baik atau justru berbahaya. Namun cerita tentang kiamat itu terasa terlalu mustahil untuk dipercaya begitu saja. Ia sulit menerima kenyataan bahwa dirinya beruntung menjadi salah satu manusia terakhir yang masih hidup di bumi. Meski begitu, untuk sementara nyawanya tampak tidak dalam bahaya mendesak, dan Howard pun tidak lagi berniat mengurungnya di dalam ruangan itu. Begitu keluar dari ruangan, Michelle segera melihat sosok lain di area penyimpanan bernama Emmett yang rupanya belum lama berada di sana. Saat Michelle berusaha keras menggali kebenaran dari orang ketiga ini, Howard muncul dan memotong percakapan mereka. Howard yang menyadari kecurigaan Michelle langsung berdalih bahwa luka-luka Emmett murni akibat kecerobohannya sendiri. Which he's sorry for, correct? Howard bersikeras, bunker ini bukan sekedar omong kosong belaka. Tempat itu dilengkapi sistem penyaring udara, persediaan makanan jangka panjang, serta ruang keluarga berisi buku dan kaset film untuk mengisi waktu. Dapur pun dilengkapi peralatan yang memadai. Ya, Howard telah lama mempersiapkan semua untuk bertahan dalam waktu yang lama. Menurut Howard, mereka berdua seharusnya berterima kasih kepadanya atas kelangsungan hidup mereka, dan dialah yang berhak menentukan seluruh aturan serta menentukan bagaimana mereka akan menjalani hidup baru. Meski bunker itu tampak sangat nyata di mata Michelle, ia tetap tidak bisa sepenuhnya percaya, dan kecurigaannya bukan tanpa alasan. Untuk meyakinkan Michelle, Howard mengajaknya ke gerbang bunker, tempat sebuah ruang penyekat udara berada. Melalui jendela kecil di sana, Michelle melihat 2 ekor babi yang mati akibat terpapar gas beracun, seolah membuktikan bahwa dunia luar memang sekejam yang digambarkan Howard. Namun, pemandangan sebuah mobil terparkir tak jauh dari sana membuat Michelle sadar ada sesuatu yang janggal.
Malam itu, Michelle berusaha memancing Emmett agar mengungkap sesuatu yang bisa membuktikan Howard berbohong. Di luar dugaan, Emmett justru sudah lama mengenal Howard dengan baik. Ia menjelaskan bahwa Howard dulunya bekerja untuk Angkatan Laut Amerika Serikat, khususnya di bidang satelit, dan bahkan pernah mempekerjakan Emmett untuk membantu membangun bunker ini. Ya, Emmett menegaskan situasi ini sama sekali bukan penculikan seperti yang selama ini dibayangkan Michelle. Selama bertahun-tahun, Emmett kerap mendengar Howard membicarakan kemungkinan serangan besar di masa depan, sehingga Howard senantiasa waspada dan mencurahkan seluruh tenaganya untuk membangun tempat perlindungan ini. Meski dulu Emmett tidak sepenuhnya memahami obsesi Howard, kini teori konspirasi Howard tampak seperti benar-benar menjadi kenyataan. Namun, mendengar semua ini tidak lantas membuat Michelle segera percaya, sebab mobil yang ia lihat di luar tadi siang persis sama dengan mobil yang menabraknya. Michelle berpikir bahwa Howard sengaja merekayasa kecelakaan itu lalu mengarang cerita tentang udara beracun untuk menutupinya. Sama seperti teori konspirasi yang disebutkan Emmett, ia yakin semua ini hanyalah alasan untuk menjadikannya tawanan. Namun, kejutan terbesar datang ketika ucapan Emmett berikutnya benar-benar membalikkan seluruh dugaannya. Emmett mengaku telah menyaksikan sendiri kilatan cahaya merah dan memutuskan berlari ke bunker atas kemauannya sendiri karena merasakan bahaya yang nyata. Ia bahkan mengungkapkan bahwa luka di tangannya terjadi saat ia memaksa masuk ke bunker, bukan karena ancaman dari Howard. Anehnya, meski Emmett mengakui dirinya tidak diculik, Michelle tetap ragu soal klaim udara beracun. Ia mengaku telah mendengar suara lalu lintas jalan raya di atas sana. Untuk membuktikan kecurigaan, Michelle segera berusaha mendekati Emmett saat makan malam, tepat di depan Howard. Ia tahu betul dengan sifat Howard yang begitu mengekang, pria itu tidak akan sanggup menoleransi pelanggaran terhadap aturannya. Benar saja. The problematic bubble. Yeah. What exactly do you think you're doing? I'm asking. Shut up! Shut up and stay in your seat! Pada titik ini terlihat jelas bahwa meski Howard bertindak karena amarah, ia tidak sepenuhnya memiliki niat jahat. Setelah pertengkaran itu mereda, Howard tetap bersikeras mereka bertiga harus hidup rukun bersama. Namun tepat saat Howard menyadari kuncinya hilang dan suara lain terdengar dari permukaan, Michelle menerobos masuk ke ruang penyekat udara di gerbang bunker. Melalui jendela, ia benar-benar melihat sebuah mobil melintas. Tapi tepat saat hendak membuka pintu dan membongkar semua kebohongan itu, Oh God. No, 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 no. No one can! It'll be okay. Let me in! Let me in! beberapa waktu kemudian, Howard yang melihat Michelle termenung menyadari betapa sulitnya menerima kenyataan bahwa dunia telah berakhir. Howard mengakui kecelakaan mobil itu memang kesalahannya sendiri karena ia mengemudi gila-gilaan demi kembali ke bunker setelah mendengar kabar serangan besar. Atas rasa bersalahnya itulah ia menyelamatkan Michelle, meski Michelle sebetulnya tidak benar-benar membutuhkan pertolongan saat itu. Dengan cara pandang seperti ini, penculikan yang selama ini dicurigai Michelle tampak sepenuhnya hanya kesalahpahaman, sementara udara beracun sudah ia saksikan sendiri dengan mata kepalanya. Selain itu, Howard meyakini bahwa wanita tadi adalah salah satu tetangga yang tahu tentang bunker, sehingga wajar saja jika ada orang dari luar yang datang meminta pertolongan. Segalanya seakan menunjukkan bahwa Michelle lah yang bersikap tidak tahu terima kasih, dan ia mulai merasa bersalah atas luka yang disebabkan pada Howard. Saat Howard menjelaskan cara mengoperasikan mesin penyaring udara, Michelle merasakan rasa hormat kepada pria yang tampak begitu baik hati ini. Sembari menjahit luka Howard, seluruh kecurigaannya seakan mulai memudar, dan hubungan mereka bertiga perlahan mulai terasa lebih normal. Setelah itu, Howard mengembalikan barang-barang Michelle yang sempat diselamatkan, dan dari situ diketahui bahwa ia dulu bekerja di bidang desain busana. Howard juga menyinggung Megan yang ternyata adalah putrinya sendiri. Ya, Howard dulu memiliki keluarga yang bahagia, tetapi istri dan putrinya tidak pernah memahami segala persiapannya menghadapi masa depan hingga akhirnya meninggalkan Howard. Pada suatu momen, Michelle bercerita kepada Emmett tentang masa lalunya dan mengakui rasa pengecutnya sendiri tentang bagaimana ia pernah memilih kabur alih-alih menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Emmett memahaminya dan berkata bahwa setiap keputusan pasti memiliki alasannya masing-masing, sebab jika tidak, bagaimana mungkin mereka semua bisa bertahan hidup sejauh ini. Mendengar hal itu, Michelle menyadari bahwa kunci untuk menemukan ketenangan dalam hidup adalah belajar memaafkan.
Hari-hari berikutnya, ketiganya mulai beradaptasi dengan kehidupan di bawah tanah dan untuk sementara waktu semuanya terasa cukup damai. Namun ketenangan itu tiba-tiba terusik oleh suara pesawat. Kali ini bedanya Michelle tidak lagi merasa curiga, ia sepenuhnya mempercayai peringatan Howard tentang serangan musuh. What is that? Howard. Could be military. Howard bahkan mengklaim laporan satelit terakhir telah mendeteksi sinyal makhluk asing, namun ketakutan yang lebih besar dibanding kemungkinan serangan susulan justru datang dari kabar bahwa gempa bumi telah merusak sistem penyaring udara bunker. Jika tidak segera diperbaiki, persediaan udara akan habis. Satu-satunya orang yang cukup kecil untuk bisa masuk ke pipa sempit menuju ruang kendali sistem itu adalah Michelle. Jadi ya, Michelle harus menjalankan tugasnya untuk mencapai ruang kendali untuk menyalakan kembali sistem penyaring sesuai instruksi. Saat berada di sana, sebuah tangga menarik perhatiannya. Awalnya ia hanya memanjat untuk sekilas melihat langit biru, namun begitu sampai di puncak, ia melihat sesuatu yang aneh di permukaan jendela. Sekembalinya dari sana, hal pertama yang terlintas di benak Michelle adalah bahwa cerita Howard tentang Megan yang pergi meninggalkannya kemungkinan besar hanyalah kebohongan belaka. Bisa jadi Howard telah melakukan sesuatu yang mengerikan terhadap Megan, putrinya sendiri. Namun di luar dugaan, begitu Michelle menjelaskan semua dan memperlihatkan foto Megan, Emmett langsung mengenali bahwa gadis dalam foto tersebut bukanlah Megan, melainkan Brittany, teman semasa sekolah menengah adiknya yang menghilang secara misterius 2 tahun lalu. Barang yang ditemukan Michelle di ruang kendali ternyata adalah anting milik gadis dalam foto itu. Dipadukan dengan pesan minta tolong yang tergores di kaca, Michelle kini yakin Howard telah melakukan sesuatu terhadap Brittany, lalu berbohong dengan mengklaim gadis dalam foto itu adalah putrinya sendiri yang telah lama meninggalkannya. Meski Emmett belum sepenuhnya yakin, mereka segera menemukan selembar foto lain terselip di dalam buku memperlihatkan Howard dan Brittany bersama. Yang lebih mengerikan lagi, kaos yang dikenakan gadis itu dalam foto persis sama dengan kaos yang diberikan Howard kepada Michelle untuk dipakai, membuat semua kecurigaan tak terbantahkan lagi. Jadi mereka harus segera bertindak untuk mengungkap semuanya. Karena Howard memiliki senjata api dan Emmett memiliki keterbatasan fisik, mustahil bagi mereka untuk melumpuhkannya dengan kekuatan. Satu-satunya cara adalah bermain cerdik, mencuri senjata, mengambil alih kendali, lalu salah satu dari mereka harus nekat berlari mencari pertolongan. Tantangan terbesarnya tentu saja adalah bagaimana caranya bertahan dari udara beracun di luar sana. Berbekal keahliannya di bidang desain busana, Michelle dengan cepat menemukan cara. Ia meminta Emmett menciptakan pengalih perhatian agar Howard sibuk memikirkan hal lain. Pada suatu momen, Emmett mengingatkan Howard, meski Michelle sudah mandi sekembalinya dari ruang kendali, barang-barang yang sempat ia sentuh di kamar mandi tetap berisiko, dan Howard harusnya tidak boleh mengabaikan detail sekecil apapun. Ini membuat Michelle dan Emmett mendapatkan bahan utama untuk pakaian pelindung, yaitu tirai kamar mandi, dan mereka pun segera melanjutkan rencana. Sayangnya, sebelum sempat merebut senjata itu, Howard keburu menyadari rencana mereka. Ia mengajak keduanya ke hadapan sebuah drum besar berisi asam perklorat, cairan berbahaya yang bisa melarutkan apa saja, lalu menginterogasi mereka soal gunting dan selotip. Dihadapkan pada ancaman cairan asam itu, mereka sadar bahwa Howard yang tidak bisa mentoleransi pengkhianatan benar-benar mampu melakukan apa saja. You think I'm an idiot? Tell me what you two were planning. Right now! Just take it easy. Howard, just calm down. One chance! Demi menyelamatkan Michelle, Emmett mengambil alih seluruh kesalahan dan mengaku bahwa dialah yang membuat senjata untuk mengambil alih kendali atas mereka semua, sehingga setelah berhasil menguatkan diri, Michelle bertekad tidak akan membiarkan pengorbanan Emmett sia-sia, dan ia juga tidak akan membiarkan rencana jahat Howard berhasil. Tepat saat ia hendak menyelesaikan pakaian pelindung, sebuah suara dari luar mengganggu pikiran. Untungnya Howard yang sedang gusar belum menyadari kegiatan rahasianya. Namun saat Howard hendak meninggalkan ruangan, sebuah skrup dari saluran udara terjatuh, dan Howard yang selalu waspada segera menyadari keanehan di bawah ranjang. You gonna walk out on me?
Percikan api dari cairan asam merambat ke kabel-kabel listrik yang berserakan di lantai. Michelle menjalankan rencananya, membawa pakaian pelindung dan merangkak melalui saluran udara menuju ruang kendali. Di sisi lain, meski tersiksa kesakitan, Howard tetap berusaha menghentikan Michelle dengan terus-menerus mengulang ucapan bahwa dunia luar sangat berbahaya. Dengan bunker yang mulai terbakar, tempat itu tidak lagi aman dan Michelle bertekad keluar apapun resikonya. Memakai teknik yang dipelajari dari Howard soal cairan pendingin, Michelle berhasil membuka jendela atap dan akhirnya keluar ke permukaan tanah. Namun dunia yang ia kenal terasa aneh, sunyi seperti tanpa kehidupan. Tak lama kemudian, wanita itu melihat sekawanan burung terbang di atasnya. Michelle mulai menyadari sesuatu. Semua ini ternyata hanyalah kebohongan yang direkayasa Howard. Dunia belum kiamat dan udaranya pun tidak beracun. Rasa takut dalam dirinya lah yang selama ini membutakan. Tepat saat itu, Michelle mendengar suara dari kejauhan dan melihat sebuah objek terbang, namun desainnya benar-benar asing. Sama sekali bukan buatan manusia. Ledakan besar dari bunker yang terbakar menarik perhatian objek itu, membuatnya bergerak ke arah lokasi kejadian. Namun alih-alih menyerang, objek itu justru menjatuhkan sesuatu, lalu ketakutan, Michelle bersembunyi di sebuah gudang kecil di dekatnya dan melihat sesosok makhluk aneh berdiri di balik deretan mobil. Beruntung, jasad pemilik salah satu mobil itu berada di ruangan yang sama, lengkap dengan kunci mobilnya. Saat makhluk itu mencoba mengintip masuk, Michelle mengambil kunci itu dan membunyikan alarm untuk mengalihkan perhatian dan Michelle yang cerdik segera teringat masker gas buatannya sendiri, lalu mengenakannya dan berhasil bertahan dari gas beracun itu. Ia menyadari bahwa gas tersebut ternyata mudah terbakar. Begitu gas itu menghilang, makhluk tadi kembali muncul. Setelah bersembunyi di dalam mobil, Michelle akhirnya melihat wujud asli makhluk itu. Dalam keputusasaan, Michelle menemukan sebotol alkohol, lalu dengan cepat merakit bom sederhana, dan pada momen yang tepat, setelah meninggalkan bunker, Michelle telah melewati cobaan yang begitu mengerikan. Ia nyaris tak percaya dengan semua yang baru saja terjadi. Namun, setelah berhasil melewati semua bahaya itu, Michelle tidak lagi merasa takut akan apapun. Kabar tentang para penyintas di Houston terdengar samar dari radio mobil, dan tanpa ragu sedikit pun, Michelle langsung membelokkan mobil menuju Houston. Apakah Michelle akan mencari sang kekasih dan keluarganya, atau justru bergabung dengan kelompok perlawanan? Dan tamat. Banyak penonton yang telah menyaksikan film ini dan banyak juga yang kebingungan, terutama pada bagian akhir cerita. Namun justru bagian itulah yang membuat film ini begitu menarik untuk dibahas, sebab akhir ceritanya berjalan dengan cara yang sangat tidak terduga. Film ini berhasil memadukan 3 elemen sekaligus, fiksi ilmiah, thriller psikologis, dan horor menjadi satu kesatuan yang menegangkan sekaligus mencekam. Howard adalah tokoh paling kompleks dalam film ini, sekaligus antagonis utama, sekaligus penyelamat bagi Michelle dan Emmett. Ia digambarkan sebagai mantan pekerja angkatan laut di bidang satelit, sebuah latar belakang yang menjelaskan mengapa ia begitu yakin dengan datangnya serangan dari luar angkasa. Namun, di balik penjelasan itu, film secara halus mengungkap sisi lain Howard yang jauh lebih gelap. Howard kerap menyebut putrinya Megan yang menurut ceritanya dibawa pergi oleh mantan istrinya. Kisah ini awalnya terdengar seperti kesedihan pribadi seorang ayah, namun berubah menjadi mengerikan setelah Michelle dan Emmett menemukan kebenaran tentang Brittany, gadis yang sebenarnya ada dalam foto yang selama ini diklaim Howard sebagai Megan.
Pada tontonan pertama, ada kesan bahwa Howard adalah sosok predator yang menginginkan Michelle sebagai pasangan, terutama setelah kematian Emmett ketika ia mulai berbicara tentang membangun keluarga berdua saja. Namun bila ditelusuri lebih dalam, terutama lewat detail permainan tebak kata di mana Howard konsisten menjawab dengan kata gadis kecil atau putri kecil, serta aturan ketat larangan bersentuhan yang ia terapkan, teori yang lebih masuk akal adalah Howard sesungguhnya berusaha menjadikan Michelle pengganti putrinya yang hilang. Meski begitu, kedua teori ini sebenarnya tidak saling meniadakan. Sebagian besar analisis terhadap film ini justru melihat keduanya berjalan beriringan. Howard mengincar kontrol dan rasa memiliki keluarga dengan cara menculik perempuan muda untuk mengisi kekosongan akibat kehilangan putrinya. Michelle sendiri bukanlah tawanan pertamanya. Brittany sudah lebih dulu menjadi korban, dan pesan help yang tergores di kaca ruang kendali kemungkinan besar adalah jejak terakhir yang ditinggalkan sebelum tewas. Dengan kata lain, apa yang dialami Michelle bukan kejadian tunggal yang impulsif, melainkan pola yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Beberapa analisis bahkan membedah perilaku Howard lewat kerangka kekerasan dalam rumah tangga, mengisolasi korban dari dunia luar, menanamkan rasa bersalah atas hal-hal yang bukan kesalahannya, serta bergantian antara sikap penuh perhatian dan ledakan amarah. Pola-pola ini menjadikan Howard jauh lebih kompleks daripada sekedar pria gila yang percaya teori konspirasi. Selain drama utamanya, film ini juga menyimpan sejumlah petunjuk tersembunyi yang menghubungkannya dengan semesta Cloverfield secara lebih luas. Petunjuk pertama muncul saat Michelle merangkak keluar dari saluran ventilasi menuju ruang kendali sistem penyaring udara. Sekilas terlihat surat dengan kop nama Bolt Futura, anak perusahaan dari Tagruato, perusahaan Jepang yang dalam lore waralaba Cloverfield disebut-sebut membangunkan monster raksasa lewat aktivitas pengoboran bawah lautnya. Surat itu mengkonfirmasi bahwa Bolt Futura adalah tempat Howard bekerja sebelum ia sepenuhnya tenggelam dalam teori konspirasi. Menariknya, latar belakang Howard di bidang satelit bukan sekedar detail acak. Dalam film Cloverfield pertama, satelit yang jatuh ke lautanlah yang menjadi pemicu terbangnya sang monster. Dengan kata lain, keahlian Howard sendiri secara tidak langsung menjadi gema dari peristiwa yang memulai seluruh waralaba ini. Petunjuk lain datang dari nama belakang Howard, Stambler, yang ternyata sama persis dengan nama seorang tokoh bernama Mark Stambler dalam The Cloverfield Paradox, film ketiga dalam waralaba ini. Mark digambarkan sebagai penulis buku sekaligus teoritikus konspirasi yang memperingatkan bahaya eksperimen akselerator partikel, dan seperti Howard, teorinya yang terdengar gila pada akhirnya terbukti benar. Kesamaan nama ini menjadi dasar teori kuat di kalangan penggemar bahwa Mark adalah kerabat Howard, kemungkinan besar saudara kandungnya. Koneksi ini bahkan diperkuat lewat detail lain yang jarang disadari. Aktris yang memerankan wanita misterius berwajah terluka di depan pintu bunker Howard adalah aktris yang sama yang muncul di The Cloverfield Paradox sebagai reporter yang mewawancarai Mark Stambler. Salah satu lapisan paling menyentuh dalam film ini adalah tema ketakutan dan penyesalan yang dibangun lewat kisah masa lalu Emmett dan Michelle. Emmett bercerita bahwa penyesalan terbesarnya adalah tidak pernah berani meninggalkan kampung halaman karena takut gagal meraih kesuksesan. Sementara itu, Michelle mengaku menyesal karena pernah memilih pergi alih-alih menolong seorang gadis kecil yang sedang dimarahi ayahnya di depan umum. Namun penyesalan Michelle sebenarnya adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sejak awal film, kita melihat Michelle melarikan diri dari Ben, tunangannya yang bernada kasar dan kekanak-kanakan lewat telepon. Yang jarang disadari adalah bahwa Michelle sendiri memiliki masa kecil yang diwarnai kekerasan, dan sikap melarikan diri sudah menjadi mekanisme bertahan hidup yang ia gunakan berulang kali sepanjang hidupnya. Dengan kata lain, Ben bukanlah kasus pertama, dan Howard dengan caranya memaksa relasi ayah-anak yang penuh kontrol kepada Michelle hanyalah pengulangan pola yang sama dalam bentuk yang jauh lebih ekstrim. Dilihat dari sudut ini, kisah Emmett tentang keputusan yang selalu punya alasan bukan sekedar penghibur biasa bagi Michelle, melainkan kunci yang membantunya menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus lari dari pola yang sama. Inilah yang membuat keputusannya di akhir film terasa jauh lebih bermakna, bukan sekedar soal keberanian menghadapi alien, melainkan memutus siklus yang telah membelenggunya sejak lama. Di penghujung cerita, Michelle dihadapkan pada dua pilihan, melarikan diri demi menyelamatkan diri sendiri atau maju menghadapi ancaman yang ada di depannya. Mengingat pola yang telah dibangun sepanjang film, Michelle sebenarnya sedang lolos dari satu predator, Howard, hanya untuk berhadapan dengan predator lain dalam wujud makhluk asing. Namun kali ini ia tidak bisa lolos dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Satu-satunya jalan keluar dari pola yang selama ini membelenggunya adalah berhenti sekedar lari, dan Michelle akhirnya memilih untuk melawan.
Pada akhirnya ini bukan sekedar film tentang invasi alien atau seorang pria sakit dengan bunker rahasia. Film ini adalah kisah tentang bagaimana rasa takut bisa membentuk hidup seseorang dan bagaimana keberanian justru muncul ketika seseorang berhenti lari dan memilih menghadapi apa yang selama ini ia hindari. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!